Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Heri. Semoga kita sembuh keadaannya, dan untuk Bapak Ibu terima kasih telah meluangkan waktunya untuk ikut hadir dalam pemaparan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, karena apa? Ternyata selama ini yang kita lakukan di kelas itu ada terjadinya miskonsepsi, ada beberapa hal yang terjadi miskonsepsi. Oh, ternyata kalau kepada anak itu harus menghukum, oh harus seperti apa. Nah, itu ternyata ada kesalahan sedikit seperti itu. Nah, untuk slide selanjutnya. Nah, ini kita membahas tentang budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini maksudnya nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Jadi semuanya itu harus berpihak kepada peserta didik. Apa yang diinginkan peserta didik kita layani. Karena di sini kita ini sebagai fasilitator seperti itu ya. Nah, kebutuhannya peserta didik seperti ini. Kita berikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik. Nah, bagaimana caranya Pak? Itu nanti ada kebutuhan peserta didik. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita melakukan asesmen. Oh, kebutuhannya anak ini seperti ini, anak ini seperti ini. Jadi di dalam satu kelas itu kan berbeda-beda karakternya, keterampilannya, pengetahuannya, tapi bukan keintelijensinya. Cuma pengetahuan dan keterampilannya, seperti itu ya. Bukan intelijensinya. Oh, anak ini cerdas. Oh, ini anak ini nggak pinter. Oh, anak ini itu saya rasa kurang tepat ya. Jadi lebih ke pengetahuan. Oh, pengetahuannya di sini. Oh, pengetahuannya di sini. Oh, keterampilannya di sini. Nah, itu kita melayani seperti itu. Dan termasuk asesmennya juga melayani seperti itu. Jadi semuanya berpihak peserta didik. Nah, inilah akhirnya saya juga sempat pikir. Oh, ternyata tugas guru itu sebenarnya berat dari segala-galanya. Karena apa? Bayangkan, di dalam satu kelas kita melayani banyak peserta didik dengan karakter yang berbeda-beda, dengan pengetahuan yang berbeda-beda, dan keterampilan yang berbeda-beda. Berarti kalau selama ini kan kita menilainya tentang intelijensinya, bukan ke pengetahuan sama keterampilan. Pak, apa perbedaan antara intelijensi sama pengetahuan? Nah, intelijensinya itu berarti tingkat kecerdasannya kami. Nah, itu intelijensi. Tapi kalau pengetahuan, oh Pak, saya tahu bahwa air itu kalau dimasak jadi kuah. Stop di situ saja. Nah, kita layani seperti itu. Oh, saya tahunya air itu dimasak harus menggunakan panci, harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, ada yang seperti itu. Nah, dan juga peserta didik itu ada pola pikir, sistem berpikirnya itu cepat dan lambat. Nah, sistem berpikir yang cepat itu seperti apa? Responnya yang sangat cepat. Nah, ini juga bisa dipraktikkan ke anak di rumah. Jadi responnya cepat. Ketika ada pertanyaan jelek, langsung ada yang bisa menjawab. Nah, itu sistem berpikir yang cepat. Tapi kalau menurut saya pribadi akan lebih bijak anak yang memiliki sistem berpikirnya yang lambat. Tapi apakah lebih bagus lambat? Enggak, tapi sama-sama bagus. Yang cepat responnya cepat, enak. Nah, tapi yang lambat apakah salah? Tidak. Kenapa? Kalau lambat dia sedang berpikir. Oh, kalau saya melangkah satu langkah ke sini, bahaya enggak? Kalau bahaya, mendingan saya melangkah ke sana. Kalau nggak bahaya, baru saya ke sini. Nah, supaya nggak bahaya, berarti langkahnya harus bentuknya seperti apa? Harus membentuk segitiga, harus lurus seperti itu. Nah, itu sistem berpikir yang lambat. Berarti menurut saya lebih bijak yang lambat. Kenapa? Sebelum melangkah,
sebelum maju, anak itu berpikir yang mana yang aman bagi saya. Tapi kalau yang sistem berpikir cepat, oh ini Pak, kalau saya mau ke sana saya melangkah maju ke depan. Nah itu yang cepat. Tapi kalau orang yang lambat, oh kalau saya maju ke depan, apakah membahayakan saya? Apakah saya harus membentuk zigzag gini kalau mau jalan? Nah, jadi itu yang berpikir lambat. Jadi semuanya itu, semua peserta didik itu punya kemampuan dan sistem berpikirnya masing-masing. Kita tidak boleh membanding. Kamu harus cerdas, kamu nggak pinter, itu nggak boleh. Jadi semua peserta didik punya kemampuannya masing-masing dan kita memberikan suatu pemantik saja kepada anak. Jangan langsung, oh kamu salah, oh kamu benar, oh kamu ini. Jadi kita berikan pemantik. Kalau seperti ini, salah enggak? Menurutmu bagaimana? Nah, jadi dari situlah nanti anak muncul dengan sendirinya, dengan kesadaran diri sendiri. Oh iya, saya salah Pak. Nah, akhirnya muncullah tanggung jawab dengan sendirinya, tanpa disuruh, tanpa diperintah. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, perubahan paradigma. Nah, perubahannya, paradigma apa yang kita pikirkan selama ini, itu ternyata ada perubahan di guru, dan sudah saya pelajari di modul saya 1.4 ini di guru penggerak. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi semuanya ini peserta didik itu diminta untuk berpikir sendiri tanpa diperintah, tanpa ada hukuman, tanpa ada reward gitu ya, seperti yang kemarin dijelaskan sama PP saya kemarin di sini ya. Nah, bagaimana caranya Pak? Itu hanya dengan pertanyaan. Jadi biar anak itu memiliki kesadaran sendiri. Oh seperti ini salah enggak? Nah kalau iya Pak salah. Nah kalau salah harusnya bagaimana yang benar? Oke gini Pak kayak gini. Kalau yang benar berarti saya harus seperti ini Pak. Nah kalau kayak gitu mari kita buat keyakinan. Kalau yang benar seperti itu kan, berarti ayo kita lakukan bersama-sama agar kita berada di jalannya. Nah, seperti itu ya kalau jalani. Nah, itu selanjutnya lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, kontrol ini nanti ada 5 kontrol. Yang pertama ada kontrol penghukum, ada kontrol pemantau. Ini juga berguna untuk anak kita di rumah ya. Pemantau, ada kontrol sebagai teman, ada kontrol manajer dan sebagainya. Selanjutnya, nah di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah ini kita mencoba berimajinasi. Anda adalah A. Tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Bapak Ibu dikepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi apa yang ada di kepala Anda itu penting banget. Anak ini menyangkut kehidupan saya. Tugas rekan Anda B. Anda selesai teman di sebelah kalian atau di belakang atau di depan itu adalah B. Yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda itu mencoba membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B, yang B ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Biasanya atas uang yang kamu buka kepala itu. Tapi ini suatu hal yang penting untuk kehidupanmu. Gitu. Cobalah lakukan kegiatan membuka kepala Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing. Oke, cukup sampai di sini. Pertanyaan pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda?
kalian akan membuka kepala karena perintah si B? Tidak. Tidak. Karena ini sangat berharga. Sangat berharga bagi saya. Nah, bagaimana untuk Pak Sulaiman? Kita. Karena kan ini berharga untuk kehidupan. Nah, oke. Terus ada yang buka ternyata Pak Sulaiman baru saya buka ini. Nah, ternyata ada yang buka, ada yang tidak. Nah, slide selanjutnya. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan Anda. Nah, dari tangan kita sendiri. Jadi buka atau enggaknya kan itu semua kita sendiri, dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing yang sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini? Iya. Karena apa? Kayak Pak Asis tadi. Oh enggak. Saya tetap ingin mempertahankan ini. Tapi kalau Pak Sulaiman tadi malah buka gini, karena ya perhatikan gitu. Nah, jadi kan semuanya juga seperti itu. Ada yang mau mempertahankan apa yang sudah kita kepal, dan ada juga yang tidak mempertahankan karena ada beberapa alasan. Dan itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Saya buka karena ada yang lebih baik lagi di depan. Saya pertahankan ini karena ini yang paling terbaik buat saya. Karena semuanya ada alasan yang positif gitu ya, dan sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Selanjutnya, nah di sini ternyata mengambil filosofinya Ki Hajar Dewantara. Ini singkatannya Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ingat ya, bukan dasarnya ya. Dasarnya itu nggak bisa kita rubah. Ketika sistem berpikirnya lambat, terus kita mau memaksakan dia harus cepat. Ketika anak itu tidak mampu di pelajaran matematika, apakah kita harus memaksakan sebuah anak itu harus mampu dengan matematika? Jadi dasarnya itu jangan dirubah, tapi lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Kita itu hanya menebalkan saja. Andai kata kertas, andai kata kertas seperti ini, kan ini kosong, tapi sudah bukan kosong, ada tulisan tapi yang belum tebal, belum terang, belum bisa kelihatan. Ada tulisan tapi belum bisa kelihatan, itulah anak. Tapi sudah ada tulisannya, anak-anak itu sudah punya kemampuan. Ya berarti menuntun anak-anak sesuai kemampuan. Iya, dan itu mempertebal. Ya, jadi ya benar kata Pak Sulaiman tadi. Jadi kita itu hanya menuntun saja, tidak boleh langsung, oh kamu harus gini, oh kamu harus seperti itu. Nah, tapi kita menuntun. Kenapa? Setiap anak itu pasti sudah ada tulisannya di kertas yang ini. Cuma masih kurang terang. Nah, semacam kayak hal ini. Nah, kayak gini, masih seperti ini anak ini, nggak terang gini. Nah, tugas kita itu menerangkan agar seperti ini. Oh, saya kemampuannya di sini. Kita terangkan. Kita buat anak itu biar lebih terang lagi agar apa? Agar anak itu bisa menuju ke sebuah kesuksesan dunia dan akhirat. Oke, selanjutnya. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Nah, selama ini ilusi guru mengontrol murid. Oke. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, ibu guru mengontrol murid. Apa-apa, oh, kamu nggak boleh rame, kamu harus diam. Nah, itu kan mengontrol murid. Ini paradigma yang menurut saya masih kurang ini, perlu ada perubahan sini. Nah, kritik dan membuat orang merasa, aduh Mas, kamu kalau seperti itu, nanti saya yang disalahin sama guru-guru yang lainnya. Nah, rasa bersalah seperti itu apakah menguatkan anak?
masih kurang tepat. Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, jadi harus positif. Nah, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga kurang tepat. Bukan hanya jadi hak itu semuanya dimiliki oleh anak ataupun orang dewasa. Selanjutnya, nah, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kalau yang selama ini kita lakukan adalah stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Oh, kamu itu harus diam, fokus sama pelajaran, ayo fokus. Nah, itulah kalau kita selama ini. Fokus dulu ya, ayo perhatikan anak-anak. Nah, saya juga seperti itu. Nah, itulah stimulus respon. Nah, coba kita rubah paradigmanya menjadi teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh, anak-anak itu rame itu kenapa? Kalau bisa kita itu memposisikan diri sebagai anak itu. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Nah, seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ketika anak kurang sopan. Oh, itu salah. Jangan seperti itu. Gitu. Nah, jadi kita rubah semua perilaku memiliki tujuan. Oh, anak itu kakinya ada di bangku, kenapa? Kan pasti ada alasannya, pasti punya tujuan anak itu. Bukan sebuah kesalahan, tapi punya tujuan. Kenapa kok anak itu seperti ini? Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi bukan orang lain yang mengontrol diri kita, tapi diri kita sendiri yang mengontrol diri kita. Jadi anak itu jangan terlalu dihakimi gitu. Oh, kamu salah, kamu benar. Jangan seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya anak itu sadar diri, oh kalau kayak gini itu salah. Dengan cara apa? Memberikan sebuah pertanyaan formatif agar anak itu sadar diri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika saya bujuk, jangan gitulah. Ternyata lama-kelamaan nggak bisa, akhirnya dipaksa. Kamu harus seperti ini. Nah, kalau bisa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi, gimana enaknya? Kita diskusikan dengan anak-anak, berkolaborasi. Oke, kita buat aturan. Enaknya gimana sih peraturan yang bagus? Nah, seperti itu. Model berpikir menang kalah. Nah, ini kadang kalau saya ini kesalahan saya juga biasanya menang kalah. Oke, siapa yang menang? Oke, enggak. Nah, sekarang kita ubah menjadi model berpikir menang, win-win gitu ya. Gimana caranya supaya anak-anak semuanya menang? Walaupun dalam ketika berlomba atau kegiatan apa itu. Nah, bagaimana caranya supaya setiap kelompok itu walaupun kalah atau walaupun menang itu sama rata memperoleh ilmu seperti itu. Nah, itulah model berpikir yang win-win. Selanjutnya, nah di sini apa makna disiplin? Menurut Oke, kita bahas selanjutnya. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latinnya disiplin, yang artinya belajar. Nah, di sini ada kekeliruan dari kita. Disiplin itu berarti kita harus tepat waktu. Berarti kita harus seperti apa? Nah, seperti kemarin yang kita diskusi Bu Jana. Nah, itu saya karena memang saya belum nyampe materinya. Ini udah nyampe ini saya Bu Jana. Tapi nggak apa-apa, kita saling bersama-sama, saling diskusi, ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari diri kita sendiri, belajar dari diri kita sendiri, dari murid-murid Spreads and Plato. Ini saya kurang paham ini, ya. Tapi kayaknya ini nama orang ini yang dijadikan sebuah teori. Nah, selanjutnya disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, di sini kata disiplin itu disiplin itu dari diri sendiri yang ingin belajar, yang semangat belajar,
untuk menggali potensi. Oh, saya ingin belajar matematika karena saya pengen memahami matematika. Nah, itu yang disebut disiplin diri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Akhirnya ketika kita memaksakan anak itu, akhirnya anak kan tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Masuk kamu harus kayak gini. Kamu harus ini, izin harus seperti itu. Nah itu kalau jangankan saya juga seperti itu, gitu. Tapi ketika saya mempelajari ini, saya mencoba untuk mempelajari juga kemarin. Sampai PP saya itu tak kejar sampai ke Lembung. Akhirnya tak suruh masuk ke Lembung Gunung Satu. Saya banyak tanya di situ, bagaimana sih yang benar itu? Saya bingung, soalnya saya juga melakukan hal yang salah gitu. Dan selama ini saya juga bingung merubah paradigma ini secara berlangsung, itu juga agak susah juga. Makanya ya bacalah, kita belajar bersama, kita harus berdiskusi bersama gitu ya, untuk mencapai pengetahuan yang menurut saya sih ini bagus gitu. Jadi disiplin itu bukan harus anak-anak mematuhi peraturan dari diri kita, tapi anak-anak harus menghasilkan sebuah sebuah tujuan, menghasilkan tujuan yang nantinya kita harus hargai apa yang diperoleh oleh anak itu. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri, jadi bukan dari orang lain, dari diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi kita harus dengan diri kita sendiri. Jadi bagaimana sih anak-anak itu agar memiliki disiplin atas dasar dirinya sendiri, bukan atas dasar peraturan dari gurunya. Nah, itu kita buat keyakinan kelas nanti. Setelah ini kita baca. Selanjutnya. Nah, ini kita rubah ke tentang nilai-nilai kebajikan. Ternyata ada di profil pelajar Pancasila. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, apakah nilai kebajikan semuanya ada di profil pelajar Pancasila? Ada banyak. Contoh semangat dan lain-lainnya ya. Cuman di sini saya memasukkan profil pelajar Pancasila karena dengan selama ini pelajar. Nilai kebajikan yang kita capai oleh setiap anak, yang dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri ketika berdalam kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, apakah semuanya ini harus dilakukan, Pak? Bergantian, secara berkala aja. Oh, di kelas 1 kita menerapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kayak gitu. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya rasa cukup itu untuk satu persatu ini. Oh, yang kelasnya nanti kreatif. Oh, yang ini kayak gitu. Selanjutnya. Nah, tapi di sini saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini saya juga dapat dari ini tema. Jadi dari 6 tadi profil pelajar Pancasila tadi itu saya buat sebuah tema. Ini saya dapat dari BPGB kemarin. Sebuah tema agar kita bisa membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pak, ini kok di jenjang SMA. Nah, tapi di sini ada yang SD. Kearifan lokal, membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar. Jadi pengetahuan tentang budayanya di sini. Oh Pak, kalau di sini ada adatnya, kita harus bagaimana? Pakai baju. Nah, kemarin kan sempat kita Pak
besok ya sebenarnya ini kita pakai sakira. Nah, itu juga untuk mengajarkan kepada anak agar mencintai produk yang ada di daerah kita sendiri. Rekayasa dalam teknologi, berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis kreatif. Nah, apakah teknologi, kalau ada teknologinya apakah harus dengan menyangkut dengan teknologi? Tidak, tapi kita harus memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitar. Menggunakan air. Air itu kita putar. Bagaimana caranya air itu bisa bisa menghasilkan listrik kayak gitu. Itu kan juga ini udah termasuk teknologi. Kewirausahaan jual beli kayak gitu. Kita membuat produk terus kita jual. Bineka Tunggal Ika, mengenal, belajar, membangun dialog penuh hormat kayak gitu. Oh, kita praktek atau dengan model pembelajaran ini yang pakai boneka itu bermain peran seperti itu. Gaya hidup berkelanjutan, memahami dampak dari aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitar. Nah, di sini juga bisa kita memilih sampah. Kita pisah sampah itu, ini yang organik, ini anorganik. Nah, manfaatnya apa kalau kita memilih sampah? Nah, kita menyiram tanaman, manfaatnya apa untuk tanaman? Nah, kayak gitu. Bangunlah jiwa dan raganya. Di sini kita juga bisa, kita senam setiap hari Sabtu. Biasanya kan kita senam. Nah, itu juga pakai tema bangunlah jiwa dan raganya. Nah, untuk yang ini khusus SMP dan SMA. Seperti itu. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kita harus memberikan motivasi eksternal. Jadi kita memberikan motivasi dari luar peserta didik itu sendiri, ya, dari gurunya, seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Juga memberikan sebuah metode motivasi eksternal dari luar. Untuk menghargai diri sendiri ini juga, tapi kalau yang ini untuk motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Selanjutnya. Oke. Nah, untuk ini kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya dulu. Selanjutnya. Oke, kembali. Terus. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu bukan anak-anak saja, tapi orang dewasa juga. Tapi di sini konteksnya adalah untuk anak-anak, karena kan kita sebagai guru. Nah, seperti itu. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, cinta kasih. Kasih sayang dari kita. Kalau di rumahnya nggak dapat kasih sayang, berarti kita lah yang harus memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Kedua, kesenangan. Berilah anak-anak itu kesenangan ketika berada di sini. Kebebasan. Berilah anak-anak itu kebebasan untuk mengeksplorkan ilmu apa yang dia dapatkan sepanjang perjalanan dari rumah ke sini. Pak, saya kemarin melihat ada ternyata sepeda motor itu bannya itu berjalan karena bannya itu bentuknya lingkaran. Itu kenapa kok lingkaran? Biasanya kan anak-anak bervariasi seperti itu. Biasanya kalau sepanjang perjalanan itu melihat apa aja yang dia dapat, itulah ilmu bagi untuk anak itu. Penguasaan itu dia merasa ada ini. Ini ada hubungannya dengan kebebasan, tapi saya kurang begitu ini. Dan yang terakhir itu survival. Survival itu apa, Pak? Bertahan hidup. Bagaimana cara kita bertahan hidup? Jangankan itu, anak-anak juga sudah paham bertahan hidup itu seperti apa. Dan ketika istirahat, apakah anak itu beli jajan? Kan pastinya beli jajan, saya ingin ini, saya ingin itu. Selanjutnya, Bu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Nah, ini ada pertanyaan untuk kita bersama, ya, kita diskusikan bersama-sama. Ya, coba diperhatikan ini. Ibu Ani dulu kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan
Anda lakukan. Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira apa yang kita lakukan? Kita akan mencari tahu kenapa Agus itu bisa sampai latar belakang habis meminta itu dan menanyakan ada apa. Wah, ada apa? Agusnya dulu. Oh, Kak Agus yang dulu. Iya, karena mungkin dari faktor keluarga mungkin seperti itu. Mungkin lah dari pemikiran saya. Baru kita ke si korbannya. Korbannya. Oke. Oke, Pak Sulaiman tadi gimana, Pak? Ya, untuk apa tadi lupa saya. Latar belakangnya Agus, kita cari tahu latar belakangnya Agus seperti apa, kurang lebih sama dengan Pas. Iya. Oke. Kita cari latar belakangnya. Ada jawabannya? Nanti saya dulu. Nah, ini dalam konteks penerapan disiplin positif. Ini penerapan disiplin positif. Ini budaya positif juga Pak. Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Jadi kita cari tahu kiranya Agus ini kebutuhannya yang belum terpenuhi apa, gitu. Bukan mencari ini lagi. Jadi kebutuhannya dulu kita cari kebutuhannya. Untuk setelah itu baru menanyakan ke Agus. Apabila jawaban Agus karena ya lapar dan orang tuanya tidak membawakannya itu karena akhirnya ujungnya ke ini ya, ke apa? Membilang apa lagi? Latar belakangnya sama ini kata Pak Asis Ibadah. Nah, apabila jawaban Agus karena ya lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya, kalau jawabannya Agus seperti itu. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Berarti Agus itu butuh perhatian ya, butuh kasih sayang tadi. Kekurangannya Agus berarti kebutuhannya kurangnya di mana? Di kasih sayang. Untuk yang pertama tadi berarti kekurangannya tentang bertahan hidup karena saya belum makan. Jadi bagaimana caranya saya bisa makan, Bu? Ya saya minta ke temannya soalnya saya tidak punya uang untuk beli jajan, kan bertahan hidup. Nah kebutuhannya seperti itu. Untuk ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya adalah penguasaan. Penguasaan, nah ini ternyata penguasaan adalah pengakuan atas kemampuannya. Oh Agus, kamu hebat Gus, berarti kayak gini. Nah, cukup seperti itu, Agus sudah terpenuhi kebutuhan penguasaan. Selanjutnya apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Agus itu pengennya bervariasi. Kenapa kok dikasih makannya seperti ini gitu loh? Kan saya butuh yang saya pengennya sekarang tempe, saya pengennya besok itu tahu. Nah, kan kayak gitu. Itu pengen bebas memilih. Jangan karena orang tuanya saya masak tahu terus. Kan akhirnya bosan, akhirnya apa yang dirasakan Agus itu diluapkan di kelas. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, ketika anak itu butuh ekspresi dari teman-temannya, saya pengen ekspresi temannya kayak gini, karena dia senang aja. Ya. Nah, berarti kebutuhannya tentang kesenangan. Selanjutnya, nah disinilah tadi saya sudah bilang bahwa saya guru sebagai guru itu sebenarnya di lingkungan kita itu memiliki kelima-limanya ini. Tapi lebih condong kemana? Ya saya gitu ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum atau reward. Reward itu juga termasuk menghukum. Kenapa? Ketika anak itu berhasil, terus kita kasih hadiah, wah hebat kamu, tak kasih hadiah. Akhirnya apa? Anak itu merasa, oh saya berhasil berarti harus dapat hadiah. Bukan berhasil karena kesadarannya sendiri, tapi karena hadiahnya. Akhirnya kan kita memutuskan keberhasilannya itu. Bukan karena sadar, wah saya berhasil berarti enak ya kalau berhasil. Nah, saya harus lebih berhasil lagi. Nah itu kan kesadaran diri. Penghukum. Nah, yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Keempat memantau dan kelima manajer. Keluar dari situ. Coba putarkan videonya.
Di sini saya ada contoh video. Video ini Kameranya. sudah. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, nah tadi itu kan ini ya, hanya kepada orang-orang yang tertentu saja. Contoh, saya ketemu anak itu yang melakukan kesalahan, terus saya memposisikan diri sebagai temannya. Nah, anak itu akan berbuat baik ketika dengan saya, tapi akan beda dengan guru yang lainnya. Seperti itu. Jadi, posisi sebagai kontrol sebagai teman, tapi akan lebih tapi masih ada hal yang kurang enak gitu ya. Jadi hanya akan bagus ketika ada guru yang dia sukai aja. Kalau yang lainnya kan enggak gitu. Seperti itu. Nah sekarang yang posisi pemantau ya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, nah tadi ada gambaran tentang posisi kontrol sebagai, nah tapi arahnya ke sebagai manajer, ya, karena lebih memberikan pemantik gitu ya, jadi nggak menghukum, nggak memberikan reward atau nggak merasa bersalah. Kalau kamu telat kayak gini, terus sebagai teman pemantau itu juga. Jadi kalau manajer itu memberikan sebuah pertanyaan, kira-kira apa, terus bagaimana supaya bisa menyelesaikan masalah itu, solusinya apa untuk bisa menyelesaikan itu, seperti itu. Jadi memberikan pertanyaan kepada anak biar anak sendiri yang menjawab, agar anak itu sendiri yang punya tanggung jawab gitu. Ketika anak itu sudah mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, oh iya Bu, seperti contoh tadi ada ini menyetel alarm, nanti ada Ibu Mbak Emma sama Ibu, nah itu kan solusinya. Jadi anak itu yang memberikan solusi sendiri. Ketika ada masalah, anak itu yang memberikan solusinya sendiri, bukan kita gitu. Nah itulah sebagai manajer. Jadi diberikan pertanyaan-pertanyaan. Cuman kalau yang tadi itu kan pertanyaannya panjang. Itu khusus anak. Kalau menurut saya sesuai yang saya ketahui, sesuai apa yang saya praktekkan juga di kelas.
oh ini karena anak SMA, oh ini karena di kota. Tapi saya coba praktekkan ini dengan memampatkan kalimat saya. Kalimatnya cukup 2 kata, 3 kata. Menurutmu salah nggak seperti itu? Nah, cukup gitu aja. Terus yang benar gimana? Nah, kayak gitu aja anak-anak sudah langsung bisa ini. Saya sudah praktekkan di kelas 4. Nah, yang benar bagaimana? Terus kalau seperti itu yang benar, berarti kamu harus ngapain? Oh ya Pak, saya itu. Contohnya kayak azam. Azam itu saya ini cuma praktek aja. Bapak Ibu masih belum begitu secara ini apa? Secara panjang masih belum. Saya masih coba mencari caranya bagaimana sih kok kayaknya manajer ini lebih bagus ya gitu. Saya coba cari, saya nyoba ke azam itu kemarin. Azam kalau kamu kayak gitu buat kami menurutmu salah Pak. Ya salah Pak, itu kan gayanya salah Pak. Terus yang benar seperti apa? Ya duduk Pak di tempat, di kursi. Nah, kalau yang benar seperti itu, terus solusinya bagaimana ya? Menurutmu bagaimana yang benar? Ya saya Pak duduk ke sana. Ya udah silakan. Akhirnya dia duduk dan dia sendiri yang diam. Setelah ada kontrol seperti itu diam, nggak apa, maksudnya nggak ini lagi, udah tetap ancam di tempat. Jadi kita sesuaikan kondisinya itu ternyata sesuaikan dengan kalimat yang kita lontarkan, gitu. Kalau kemarin kan, oh saya sesuaikan dengan lokasi, sampai hasilnya yang di Kediri, oh gitu ya, nggak bisa. Soalnya saya pernah uji coba juga pakai manajer ini dengan kalimat yang seperti tadi, ternyata saya cilek Pak, saya, aduh ini bahaya ini kalau dikokop ini, aduh ini bahaya ini. Nah, ternyata kalau menggunakan bukan tetap kita menggunakan manajer, tapi kalimatnya yang kita sesuaikan, bukan kita menyesuaikan kontrol yang mana yang bagus, tapi tetap menggunakan manajer, cuma kalimatnya yang dipendekkan, biar anak itu lebih paham. Karena saya sesuaikan kondisi di sini, ternyata oh azab, terus kayak abdus itu juga kalimatnya pun cuman abdus itu kemarin kayak gini. Abdus, kamu kan udah nggak masuk doi. Terus menurut kamu bagaimana itu? Ya salah Pak. Nah kalau salah terus bagaimana enaknya? Cuman cukup kalimat-kalimat yang pendek-pendek itu aja sudah bisa mengontrol anak. Tapi kalau tadi itu kan kalimatnya agak panjang-panjang itu. Nah saya coba panjang akhirnya ya habis. Nggak sesuai, nggak cocok dengan kondisi anak di sini. Pak, boleh sedikit cerita? Iya. Ya kan kemarin sempat kita diskusi ya, Iya. cara sebagai guru dan manajemen. Tadi itu saya menemukan satu permasalahan di peserta didik ya. Iya. Karena di EJ, nah yang salah satunya nanti saya coba terapkan. Nah, kenapa bisa nangis? Yang benar ini gimana? Misalnya, ya benar saya harus didik balik. Karena dia didik saya. Iya. Iya. Berarti posisi manajer ini apa ya? Sangat diperlukan bagi guru yang sekarang, cuma harus lebih mendalami ilmunya. Nah, iya, saya juga gitu. Makanya karena saya pun juga tadi di kelas 6 itu kan cewek perempuan. Iya. Jadi saya kewalahan mau melontarkan pertanyaan apa Iya. agar kita tidak menjadi penghukum, tidak menjadi merasa peserta didik berbuat salah di salah satunya. Jadi kita ini memang perlu ini. Banyak ya, makanya Saya juga kira ini harus belajar biar kita apa ya? Belajar intens tapi cepat gitu. nah ini Pak kalau cuma belum bisa ini kalau cepat. Padahal itu sudah coba saya mancing. Kan biasanya saya duduk. Biasanya saya kalau ada kejadian seperti itu berarti ke penghukum. Ya paling antara dua itu penghukum dan teman. Iya. Sama gitu. Biasanya kalau lihat karakternya seperti ini saya coba seperti teman. Yang ujung-ujungnya mesti seperti itu. Iya. Dan memang ini saya baru sadar bahwa memang cara saya ini kan kurang benar. Yang paling benar sebagai manajer. Saya coba praktekkan tadi kemampuan saya masih
Sama Pak, saya juga ini agak sulit. Ya, lanjut. Oke, terima kasih Pak. Benar kata Pak Sis ya. Kita harus benar-benar mendalami banget ya, karena memang kita susah gitu ya. Saya juga menerapkan ini agak susah banget menerapkan posisi sebagai manajer. Jadi ini kenapa ya? Ini lagi kelas 6 loh, lagi kelas 1. Ini gitu ya. Kelas 1 ini seharian cuma ini dengan ini. Ini makanya saya bilang saya salah zamannya kelas 1 loh ini paling sulit di kelas 1 ini. Nah, tapi kalau saya itu biasanya saya lanjut terus baru ada pemantik. Jadi pemantik itu yang kalimatnya itu yang kita sesuaikan dengan kondisinya anak. Oh, kondisinya anak seperti ini. Pemantiknya harus kalimat yang seperti apa? Cuman saya juga begitu ini misalnya banyak ada beberapa hal yang gagal juga gitu. Terus bagaimana ini? Ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang gagal seperti itu. Saya lanjut dulu. Oke, lanjut. Nah ini agak kurang jelas kayaknya ya. Ini contoh-contohnya ya. Tapi dari video tadi kan sudah jelas ya. Sudah lanjut. Nah ini pernyataan-pernyataannya ini yang berbeda saya ini. Pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini kan untuk membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu berhubung. Itu keliru. Nggak benar kamu itu. Nah itu udah menghukum itu. Ayo jujur, loh kayak gitu loh. Jujur semuanya. Itu sudah menghukum. Nah ini saya sering seperti ini. Berarti saya mau menghukum. Sama Bapak bajunya loh, masukkan. Oh iya, ini kan menghukum loh. Itu sudah benar. Ayolah lakukan lebih bawah itu teman. Apakah kamu mau mendengarkan stiker bintang hari ini? Nah, jadi pakai stiker biasanya kalau saya dulu yang awal-awal itu. Oh yang terbaik kakak kita itu memantau. Itu juga nggak baik. Itu semacam kayak reward gitu. Reward itu juga nggak benar ini. Itu jadi saya bingung. Ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah biasanya kalau saya tersentuh kalimat. Kalau kamu sudah kan saya tanya, benar nggak? Kalau kayak gini, ya salah. Nah, kalau benar gimana? Benarnya gimana? Cukup gitu aja. Benarnya itu bagaimana sih? Kan anak yang jawab, oh yang benar itu gini pak, gini. Nah, terus kalau seperti itu, ya lakukan. Cukup gitu aja kalau saya. Cuman ada beberapa hal memang kita harus melihat karakteristiknya peserta didiknya masing-masing. Kamu selalu yang paling terakhir, nah itu juga menghukum. Yang paling terakhir kamu susah kok kamu doanya nggak benar, lah itu menghukum juga. Lanjut. Nah ini seperti budaya positif. Di dalam budaya positif itu ada lingkungan positif. Lingkungan positif itu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu peraturan yang ada di kelas, tapi yang disepakati bersama dengan peserta didik. Jangan kita yang memberikan aturan. Ayo aturannya gimana enaknya? Jadi kita tanyakan kepada anak. Itulah jadi keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas ini udah nggak ini lagi. Kita buat keyakinan yang dimana aturan itu berasal dari anak itu sendiri, dari kesadaran anak itu sendiri, agar bisa dilakukan dengan kesadaran dirinya sendiri. Lanjut. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gerson 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Saya sudah pernah melakukan keyakinan kelas, tapi saya juga ternyata salah. Yang saya lakukan itu juga salah. Ternyata keyakinan kelas itu kalimat-kalimat yang positif gitu ya. Jadi kalau saya, kalau bagi anak yang bermain kartu disuntik telinganya, ternyata salah kayak gitu. Padahal anak sendiri loh yang ngomong, anak sendiri yang minta gitu. Tapi ternyata itu salah. Tuh, ini berarti saya perlu mendalami lagi. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Maksudnya bagaimana?
jangan terlalu kelihatan kalau ini peraturan. Gitu. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan terlalu, berarti kan itu udah peraturan. Harusnya menggunakan kalimat positif. Nanti ada kayaknya kalimat. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kalimat ini. Oke, kesepakatannya gini. Karena ada anak-anak yang memberikan ini, Pak, Pak boleh membuang sampah sembarangan. Dicatat. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh membuang sampah sembarangan itu kalimatnya yang enak gimana? Buanglah sampahnya pada tempatnya. Atau gini, indahnya lingkungan tanpa sampah. Nah, kan kayak gitu tuh positif, kalimat positif. Indahnya lingkungan tanpa sampah. Nah, jadi anak-anak, oh berarti biar indah itu kan buat begini. Cuman saya ini masih belum begitu ini. Untuk keyakinan kelas ini saya juga sempat salah kemarin. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Universal itu yang menyeluruh gitu ya. Jadi satu keyakinan tapi bisa membuat anak-anak itu menyeluruh. Jadi kayak contoh membuang sampah sembarangan. Jadi kan enggak sampah di sini aja, bisa di mana itu menyeluruh gitu. Jadi universal. Pernyataan keyakinan kelas nanti saya dibuat dalam bentuk positif. Nah ini kayak tadi tuh, jangan buang sampah sembarangan. Nah, keindahan adalah apa tadi ya? Keindahan lingkungan tanpa sampah. Nah, itu kan positif. Keyakinan keras hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Cukup 3, 4, maksimal 5 lah kalau dari saya sih begitu, tapi kurang begitu mendahului juga kembali. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi jangan dari kita, tapi dari peserta didiknya itu diminta pendapatnya. Oke gimana? Nah, saya sudah melakukan, saya tulis, tapi nggak saya rubah ke hal yang positif. Saya cuma tulis, habis itu sudah saya langsung lakukan, saya praktekkan. Anak itu pendapatnya anak-anak semua, tapi langsung saya praktekkan, bukan saya rubah ke hal yang positif. Itu kesalahan saya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ketika ada yang keliru, oh iya, ternyata kalau kayak gini nih nggak enak ya. Kalau coba yang saya kan buat sampai diselenti atau dihukum gimana ya? Ditampar gitu ya. Nah, coba kalau kalian yang ditampar itu bagaimana perasaan kalian? Kan nggak enak, sakit juga gitu kan. Nah, gimana? Kita rubah aja. Nah, jadi dari waktu ke waktu itu kita analisis dulu. Peraturan ini cocok apa enggak sih? Selanjutnya. Nah, ini saya bacakan 2 aja ya. Saya rasa ini hampir saya rasa sudah tahu semuanya. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, cukup tanggung jawab. Nah, ini yang sifatnya universal. Tanggung jawab itu, saya bisa ini. Buang sampah sembarangan, ini kan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kita tahu perbedaannya. Ya. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, tapi kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi sifatnya yang positif. Ini membuat kesepakatan kelas. Jadi sudah ada keputusan dari anak-anak, barulah kita membuat sebuah keyakinan atau komitmen yang harus kita laksanakan di kelas. Selanjutnya, nah ini yang penting. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi saya sempat bertanya kemarin kepada fasil saya, loh, restitusi itu bukannya yang ada di hukum? Kan kita ini berada di bidang pendidikan, Bu. Ternyata di pendidikan juga ada restitusi. Guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memberikan dirinya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan memberikan penawaran bukan sebuah paksaan. Nah, di sini di dalam segitiga restitusi ini yang pertama ada menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang bersalah, ada stabil. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
manusia itu semuanya bakal melakukan kesalahan. Nah, itu kita stabilkan dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bukan kamu aja kok yang melakukan ini, melakukan kesalahan ini. Jadi itu menenangkan anak dulu, menstabilkan identitasnya. Walaupun salah kita tenangkan dulu, barulah kita validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kebutuhanmu itu apa? Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini kan? Kenapa kok kamu melakukan itu? Ada, iya Pak, soalnya kan saya pengen jajan itu saya minta ini loh. Kan ada yang cara lebih baik untuk melakukan hal seperti itu. Kalau kamu minta ya bisa minta dengan halus atau bisa ngomong dengan ibunya atau bapaknya. Nah, jadi tanyakan dengan ini, kebutuhannya apa? Terus caranya kan ada yang lebih baik. Nah, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Seperti yang tadi di control manager. Lanjut. Nah, ini kalimat-kalimat yang ada menstabilkan identitas. Apakah enggak harus seperti ini? Enggak, boleh. Tapi ini kan contoh. Tapi yang harus berhubungan dengan kalimat yang seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena semua manusia itu melakukan kesalahan. Tapi barulah ada validasi kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya juga melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bukan kamu aja kan gitu. Kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Saya nggak tertarik, terserah. Ini siapa yang salah, saya nggak tertarik. Tapi saya tertariknya mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak ingat ini. Lanjut. Nah, barulah ke validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tapi kamu bisa melakukan seperti ini. Cuma melakukan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Alasannya apa sih kamu melakukan itu? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, sebenarnya ini kesalahannya itu bukan dijat, kamu itu salah. Udah, kamu nggak usah ini. Kamu itu salah. Nggak boleh dijat seperti itu. Karena setiap kesalahan anak itu pasti ada alasannya juga. Dan tujuan kita juga nggak tahu alasannya apa. Apakah positif? Tapi kita juga nggak tahu. Jadi kita validasi dulu tindakan yang salah itu. Lanjut. Barulah kita arahkan ke keyakinannya anaknya. Apa yang kita percaya sebagai kelas. Jadi keyakinan kelas yang kita buat. Pelanggaran apa yang kita buat. Terus bagaimana supaya kamu nggak melanggar seperti itu lagi. Nah, seperti control manager tadi. Lanjut. Refleksinya ini sudah. Nah, perasaan saat ini adalah perasaan Bapak Ibu. Bagaimana sekarang? Wah, ini udah siang. Perasaan setelah lebih Pak, menambah pengetahuan. Nah. Bagaimana? Ya perasaannya ingin ini memetik saya untuk belajar dan berubah. Habis ini. Iya, habis ini. Habis ini. Lu bicara gimana? Nah, coba